dari KTK-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah pernah membayangkan Ihdinas Siratal Mustaqim itu kayak gimana Pak? Jembatan waktu kita naik jembatan Siratal Mustaqim. Ya, coba selanjutnya kita akan lihat apa yang dituliskan. Coba selanjutnya dilanjutkan aja Mas, karena 10 menit. Lanjut. Terus saja ada gambar ya. Ya, jadi pada saat yang sama, terus Pak, ada gambar nanti lanjut di belakang nomor 10 Pak. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Karena kita mau cepat. Nah, ya satu slide lagi lanjut. Ya. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali sejak tahun November 2022 itu keluar apa yang disebut dengan ChatGPT dan berbagai aplikasi yang berbasis vision untuk yang disebut dengan DALL-E, Midjourney dan lain-lain. Di sini apa yang kita tidak bayangkan sebagai manusia itu tuh sama mesin itu sekarang sudah bisa diterjemahkan. Jadi yang penting manusia itu sekarang bukan hanya lagi kecerdasan untuk membuat algoritma, kecerdasan untuk bekerja sama, tapi juga adalah yang paling penting adalah kecerdasan imajinatif. Nah, apa yang terjadi dengan kalau kita lihat yang di kanan, kita bilang bahwa coba buat jalan Siratal Mustaqim itu seperti apa? Katanya ini seperti yang di kanan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jembatan yang mudah-mudahan kita langsung nyampe ke ujung. Itu kan yang doa kita setiap hari. Tapi digambarkannya seperti itu. Ini kalau yang di tengah, bagaimana sih nanti kita berada di hari pembalasan, itu hari pada masyarakat ini yang digambarkan. Ya. Jadi luar biasa sekali mesin itu, dan yang disebutkan oleh Pak Heri, dia belajar dari manusia, tapi dia udah lebih cepat dan lebih memperkirakan. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah hadir dalam suatu kejadian, bilang aja yang akan hadir siapa, menggunakan baju apa, dan kemudian berapa orang, dia seperti apa. Bayangan Bapak itu akan digambarkan dengan high definition foto yang persis dengan yang ada di imajinasi kita, bahkan better dengan data-data yang lebih lengkap. Inilah yang terjadi saat ini, di mana manusia itu sudah harusnya mengembangkan apa yang disebut dengan collective intelligence. Di saat yang sama itu ada artificial intelligence yang mengumpulkan semua data-data dan diproses, dan ada proses yang disebut dengan machine learning. Mesinnya belajar dari klasifikasi, dari klasterisasi data. Tapi di satu pihak kita sebagai society ini perlu untuk menanggapi kecerdasan buatan ini untuk mewujudkan generasi yang produktif yang baik nanti ke depannya dengan apa yang disebut dengan collective intelligence. Ini adalah sebuah ide yang dikemukakan oleh Profesor Joe Mulgrew dari University College London, di mana sangat diperlukan kerjasama sehingga manusia nanti juga bisa tetap menjadi supreme di atas yang lainnya, di atas mesin-mesin. Baik, balik lagi dari pertama, jadi sambil lihat ya Mas gambar-gambarnya. Nah, yang kita pentingkan di sini adalah di dalam perjalanan menanggapi kecerdasan buatan ini untuk membentuk generasi yang produktif dan sejahtera, kita perlu praktikan bahwa mahasiswa kita, generasi masa depan itu akan nanti bekerja dengan cara yang berbeda, karena mereka bisa menyuruh AI untuk mengerjakan hal-hal yang selama ini juga melibatkan imajinasi seperti tadi. Misalnya buatlah sebuah tulisan yang menjelaskan tentang ini, dan itu harus jelas sekali apa petunjuknya, sehingga imajinasi kita itu yang perlu dikembangkan, yang kemudian kita terjemahkan, dan itu akan menjadi contoh bagaimana dituliskan atau dibuat poin-poinnya. Lanjut ya. Jadi di dalam tulisan yang ada di Ulumul Quran ini kita menjelaskan tentang pendidikan dan literasi digital, bagaimana hubungan antara artificial intelligence dan Islam. Ini perlu lebih lama untuk kita diskusikan, tapi karena hanya 10 menit nanti Bapak Ibu bisa, begitu sudah ada bisa membacanya. Dan bagaimana AI itu akan dapat kita selaraskan dengan kesejahteraan sehingga mewujudkan masyarakat rabani. Ya. Lanjut? Ya, lanjut lagi. Ya, ini adalah berbagai teknologi. Bapak Ibu tahu bahwa di kota Jakarta sekarang sudah lebih dari 2000 mobil listrik autonomous seperti BYD. Kalau kita naik Bluebird dari airport
semuanya sudah electric vehicle dan banyak sekali yang sudah juga menggunakan kecerdasan buatan seperti misalnya mobil-mobil versi baru dari Chery, dari BYD dan lain-lain yang kalau kita tinggal bilang kalau udah di jalan tol nggak perlu ada di setir, itu udah jalan sendiri Bapak Ibu menuju tujuannya. Itu sudah terjadi di Jakarta. Jadi di antara hal-hal yang seperti itu kita tentu saja perlu melihat bahwa sebenarnya kita semuanya sudah di-plotting dengan apa yang sebelumnya kita lakukan. Ya, apa yang biasanya kita lakukan itu akan dilakukan. Nah, akhirnya kita memang perlu bagaimana kita di atas perjalanan yang ada itu semua perkembangan teknologi itu dapat memanfaatkan dan kemudian memiliki keunikan sebagai masyarakat Islami. Lanjut. Ya, ini sejarah AI yang sangat panjang. Lanjut. Ya, dan ini tadi saya bilang bahwa biasa sudah banyak sekali yang bisa menggunakan ini. Mungkin mahasiswa atau dosen juga udah banyak yang punya mobil yang seperti ini parkir, dan kampus-kampus sudah banyak yang cukup memiliki SPKLU ya, tempat untuk charge electric vehicle. Lanjut. Jadi electric vehicle ini teknologinya sudah sangat banyak ya, dan peran AI dalam transformasi teknologi sebagai penggerak utama seluruh perekonomian sekarang sudah banyak. Kemarin kami mendiskusikan di Universitas Yasi bagaimana AI juga dapat digunakan untuk marketing dan kemudian memastikan bahwa kita juga berada terdepan di dalam perekonomian negara. Lanjut. Kemudian ini pendidikan dan literasi digital, indeks kita masih rendah dan harus kita push bersama dan dapat bekerja keras mempush anak-anak kita untuk belajar matematika, sains, teknologi, dan matematika. Lanjut. Pentingnya penguasaan keterampilan digital di era 4.0. Lanjut. Ya, ada 4 indikator literasi digital tadi. Skillnya yang baik, bagaimana dia secara etis dia dapat menyatakan apa yang dia buat dan bukan dia buat. Kemudian bagaimana keamanan data-data kita miliki. Tadi sudah disebutkan bahwa dari Pak Yusuf Kala bagaimana natural resources kita. Tapi jangan bangga dengan natural resources itu Bapak Ibu. Pada saat yang sama Elon Musk juga sudah membuat startup baru. Apa startup barunya? Bagaimana mining asteroid? Asteroid itu kalau ditambang seperti apa? Di situ emas semua. Ya. Jadi yang memang diperlukan adalah kita bagaimana sebagai kolektif intelligence tadi bersama-sama dapat memplotting, memastikan bahwa kekuatan kita itu adalah kekuatan kebersamaan kita untuk mengisi peradaban. Lanjut. Ya, ini adalah beberapa peningkatan keterampilan digital yang penting dilakukan, pembelajaran seumur hidup dan soft skill semuanya, dan bagaimana program kewirausahaan dan inkubator bisnis dapat terus kita lakukan sebisa kita dengan kondisi yang ada secara bersama-sama. Lanjut. Ya, ini AI dan Islam. Lanjut, nanti kita lihat. Ya, ini ada lanjut lagi. Ya, turut sudus. Ya, ini adalah banyak sekali yang sudah memikirkan. Algoritma itu adalah orang Islam yang membuat al-Tawirismi ini. Lanjut. Islam ya? Iya, jadi algoritma itu bahasa Arab, ya, orang Arab. Lanjut. Bullying di masyarakat. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, bagaimana pengawasan dan tanggung jawab kita perlu lakukan. Lanjut lagi. Ya, ini adalah bagaimana kedepannya kita perlu memikirkan bersama tentang menemukan bagaimana bentuk masyarakat rabbani yang kita perlukan, yang akan kita wujudkan bersama. Demikian Bapak Ibu, wabillahi taufiq. Terima kasih. Sebelah ini Prof. Masih ada 1 menit Prof. Prof tadi bisa kalau saya tanya Prof. Jadi kalau gitu artificial intelligence sama dengan tool atau alat berarti ya? Betul. Alat kan? Jadi kalau itu tool atau alat yang penting adalah who is behind the gun. Betul, tapi ya, pada saat yang sama dia berkembang. Dia berkembang. Kita nggak tahu karena data itu perkembangannya cepat banget ya. Bahkan sekarang makanan pun itu bisa. Jadi kalau tadi kayak asal pangan dari itu sekarang bisa dengan AI. Itu bisa banget. Bisa kayak dibuat seperti kayak daging sapi, proses dengan itu bisa sekarang itu. Itu kan plastik ya. Iya, plastik betul. Dan fungsi sama persis dengan daging sapi gitu. Itu kan luar biasa. Yang terpenting apa itu perlu kolaborasi dari itu ya. Secara kolektif kita sama-sama mencermati apa yang harus dilakukan secara besar itu. Pendidikan, update yang ada. Dan buis dan dengan adalah kita semuanya. Intelligence kita ada di maju. Oke, terima kasih luar biasa. Teman-teman Mbak Nini. Oke, terakhir ini yang kita tunggu-tunggu ini ya. Ini adalah paling penting di sini.
kenapa kalau tidak terjadi keadilan dan sebagainya itu yang mulai dari sini ini apa? Korupsi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Seperti Bapak Ibu ketahui, sebenarnya perilaku korupsi di Indonesia